Halo sahabat foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya, Danis Puntoadi, educator at Foodies Academy. Oke, ada pertanyaan nih dari sahabat foodies. Kak, mau tanya nih, kalau batas rasio biaya operasional di restoran itu standar idealnya berapa persen ya? Ini pertanyaan menarik karena banyak teman-teman kuliner juga yang bertanya hal yang sama. Jadi sebenarnya sebelum nanti saya menjelaskan berapa nih rasio biaya yang ideal ya, yang secara umum walaupun spesifiknya masing-masing model bisnis tentunya ada rasio spesifiknya sendiri-sendiri. Tapi saya akan jelaskan yang umumnya seperti apa. Saya ingin jelasin dulu, sebenarnya ada berapa jenis kategori biaya sih yang harus kita ketahui dan kita anggarkan nanti ketika kita akan menjalankan bisnis restoran. Atau kalau sudah jalan, berarti harus kita kontrol. Itu apa aja sih? Oke, yang pertama itu adalah HPP. HPP itu dikenal dengan namanya COGS atau biaya yang harus kita keluarkan untuk sebuah produk itu jadi dan sampai ke tangan konsumen. Yang kedua itu biaya operasional. Ya, yang ketiga ada biaya marketing dan yang keempat itu ada biaya umum dan administrasi. Saya akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk HPP ini secara umum ya, kita anggarkan itu kurang lebih itu 40%. Walaupun pada kenyataannya tentunya teman-teman punya rata-rata HPP yang berbeda-beda. Ada yang HPP-nya 30%, which is itu adalah bagus banget. Tapi ada juga yang HPP-nya 40% atau 50%. Ini bagus atau jelek? Tergantung ya. Kalau memang kita bisnisnya volume dan memang market yang kita sasar itu price sensitive, artinya kita tidak bisa tuh men-set HPP terlalu rendah. Banyak teman-teman bisnis kuliner yang HPP-nya di atas 40% atau maksimum sampai 50%. Asalkan volumenya dapat dan target profit yang kita dapatkan di akhir itu sesuai dengan target, nggak ada masalah ya kalau HPP sampai 45 atau 50%. Nah, di dalam HPP ini sendiri ada 4 kategori biaya yang teman-teman juga harus tahu. Yang pertama itu product cost. Nah, product cost itu adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan material atau bahan baku yang akan digunakan untuk membuat sebuah produk. Rata-rata untuk product cost ini kurang lebih 35%. Di bawah itu bagus banget ya. Yang kedua itu beban consumable ya, seperti packaging ya, sedotan, plastik, sambal di meja, saus di meja, misalnya juga kecap. Pokoknya yang tidak berhubungan langsung dengan produk ya, tetapi harus kita keluarkan karena konsumen membutuhkan itu ketika nanti dia akan mengkonsumsi produk kita. Itu rata-rata untuk consumable itu di angka 4% dari revenue atau omset net ya. Artinya pendapatan dikurangin PB1 itu net sales atau net pendapatan seperti itu. Jika teman-teman bermain di online delivery, jadi intinya revenue stream dari online itu bisa mencapai mungkin sekitar di atas 20%, biasanya consumable bisa sampai 7% ya, antara 4 sampai 7. Tapi jika kita sebagian besar pendapatan didapat dari dine-in itu rata-rata ya 2 sampai 3% ya. Itu angka yang umum tuh. Tapi kalau mix ya kira-kira plus minus 4%. Yang ketiga, beban yang ada di dalam HPP itu adalah beban supply chain. Dari mulai biaya distribusi, kalau kita punya central kitchen, artinya biaya central kitchen ya, atau biaya gudang, itu ya maksimal di angka 4% dari total revenue yang kita dapatkan. Dan yang terakhir yang masuk komponen HPP itu adalah waste, spoil atau produk hilang ya. Ini maksimum kita harus jaga di angka 2%. Oke, terus ada juga yang bertanya nih, sehingga kalau waste spoil ini apakah akan mengurangi profit atau enggak? Tentu. Karena ini adalah bagian dari HPP, pastinya perhitungan waste atau spoil atau barang hilang pastinya akan secara otomatis mengurangi profit yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus jagain tuh rasio dari waste spoil atau barang hilang itu ya jangan lebih dari 2%. Oke, yang berikutnya adalah biaya operasional. Di dalam biaya operasional ada beberapa komponen biaya nih yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah biaya SDM atau karyawan kita. SDM cost atau beban karyawan itu maksimum tolong dijaga di angka 15%. Itu yang umum ya. Tapi 15% itu bukan hanya gaji bulanan ya. Itu udah termasuk juga tunjangan-tunjangan dan mungkin juga termasuk juga bonus ya. Yang tentunya kalau tunjangan hari raya itu kita bagi tuh 12 bulan misalnya gaji dia
4 juta nih, 4 juta dibagi 12 per bulan kita harus masukkan sebagai budgeting planning yang kita tabungkan. Nah, nanti angkanya kita hitung, kita bandingkan dengan revenue. Itu angkanya maksimum 15%. Nah, yang kedua, yang masuk ke biaya operasional itu beban rumah tangga. Seperti misalnya untuk membeli peralatan kebersihan, ya, untuk membeli chemicalnya, ya, untuk listrik, untuk air. Jadi semua hal-hal yang memang diperlukan untuk merunning outlet, ya, sehingga outlet bisa berjalan dengan baik, itu masuk kategori biaya rumah tangga. Dan di sini cost-nya itu antara 3-5%. Jangan lebih dari itu ya, karena itu berarti sudah over. Nah, yang terakhir, beban lingkungan atau eksternal, seperti misalnya pungutan sampah, nanti mungkin ada sumbangan-sumbangan ini itu, atau mungkin kita alokasi nanti buat misalnya ada organisasi lingkungan yang memang membutuhkan dana bulanan kita support, itu juga masuk ke beban lingkungan. Untuk biaya operasional ini, atau dikenal dengan istilahnya OPEX ya, Operational Expenditure, ini dijaga di angka 20-22% maksimum. Di bawah itu oke. Nah, selain itu juga ada beban sewa. Nah, sewa ini umumnya kurang lebih di angka 4-7%. Tetapi untuk beberapa lokasi yang cukup strategik atau mungkin di mall, ini bisa di kisaran 10% ya, sampai 12%. Nah, biaya berikutnya adalah biaya marketing. Biaya marketing ini bisa dibilang angkanya nggak fix, tapi saya kasih range ya. Itu biasanya angka 4-15%. Ini asumsi tidak termasuk biaya-biaya misalnya ada merchant fee dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya angkanya 15% itu masih oke jika biasanya kita launching di awal. Jadi kita butuh ngebom dulu tuh ke market supaya awareness-nya tinggi. Tetapi jika sudah normal, market sudah aware, transaction sudah tinggi, bisnis sudah stable, itu dijaga rasionya di antara 3-5% untuk beban marketing. Itu udah cukup seperti itu. Nah, beda lagi ya, misalnya memang ada beberapa bisnis yang memang dia kuat di marketing, dia harus jagain tuh marketingnya supaya tetap di top terus levelnya. Ada yang umum di industri, ada yang bahkan menganggarkan sampai 10% maksimum, seperti itu. Jadi ini tergantung nih dari bisnis model yang teman-teman miliki dan kira-kira alokasi dana yang memang ada itu yang paling visible di angka berapa persen. Tapi range-nya ya antara 3-10%, itu umumnya. Nah, untuk biaya terakhir itu adalah biaya umum atau administrasi. Ini adalah biaya di luar biaya operasional, HPP, dan juga biaya marketing. Seperti contoh misalnya staff accounting, ya, staff misalnya atau staff legal, biaya kita sebagai head ya atau manajer-manajer lain yang tidak berhubungan langsung dengan outlet. Nah, ini biayanya ada antara 4-10%. Jadi kira-kira itu ya teman-teman semua, kisaran biaya yang teman-teman bisa jadikan acuan ketika melakukan penganggaran untuk bisnis kuliner yang saat ini teman-teman sedang jalankan. Oke, sahabat foodies, terus tungguin video terbaru dari kami. Silahkan di-subscribe YouTube Foodies Channel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.